biar nanti kalau ada yang tidak masuk bisa mulai ngikutin. Baik, 99 orang ya, berarti semuanya hampir semua masuk nih ya. Jadi saya katakan lagi bauran pemasaran itu adalah upaya dari si marketer, dari si produsen ya, untuk atau strategi ya dari si marketer agar produknya itu terpilih oleh konsumen ya, dipilih oleh konsumen mengalahkan produk-produk lainnya ya yang berbaur di pasar ya. Jadi ada banyak produk-produk di pasar itu yang berbaur jadi satu, sehingga kita harus punya strategi ya, bagaimana supaya banyak kita yang terpilih. Nah, apa strateginya? Itulah tadi yang kalian sudah pernah tahu semua ya, 4P, atau kalau seandainya extended marketing mix-nya itu sendiri adalah 7P, kemarin kan sudah kita pelajari. Nah, si Ratih dalam hal ini dia mencoba untuk membahas bauran pemasarannya yang 4P saja. Nah, kemudian apa yang dia lakukan itu? Yaitu dari dasarnya analisis 4P. 4P itu kemudian nanti dia jabarkan lebih detail. Ya, misalnya kayak produk itu nanti dia cerita tentang ya, kemasan kah apakah gitu kan. Tapi yang dianalisis ini mungkin bukan produk ini ya, yang dianalisis sama dia adalah hypermartnya itu, hypermart mallnya itu, ya, hypermartnya yang di Ciputra itu. Nah, 4P kan termasuk promosi di antaranya. Nah, apa promosi? Ya, di antaranya nanti apakah memang responden pergi ke hypermart itu gara-gara misalkan ada promosi-promosi yang ditawarkan, apakah karena barangkali di situ di luar dari Mall Ciputra itu tuh ada apa namanya papan nama tulisan hypermart yang besar gitu. Jadi dari 4P itu sebetulnya nanti dia coba untuk lebih detailkan lagi ya, sehingga totalnya nanti ada 17 atribut kita sebut ya, atribut. Nah, itu yang kemudian dia coba lihat ya, 17 atribut itu dia tanyakan kepada responden. Apa yang dia tanya? Nanti ada dua hal. Responden itu harapannya sebelum dia mulai berbelanja ke hypermart, kita kan pergi ke suatu tempat, itu tuh sebelum kita masuk ke tempat itu, kita pasti punya harapan. Oh, ini tempat ini kayaknya bagus. Saya berharap nanti masuk ke dalam ya produknya cukup, misalnya gitu ya. Masuk ke dalam nih barangkali nanti AC-nya dingin gitu ya. Tempatnya menarik, harum. Itu namanya harapan. Ya. Kemudian nanti kan ada realita. Setelah kamu masuk, ya dari luar bagus, ternyata pas di dalam jelek gitu kan. Ya ternyata tempatnya remang-remang. Ya ternyata barangkali di situ AC-nya nggak dingin. Nah itu namanya kinerja. Ya. Jadi dalam hal ini si Ratih mencoba untuk melihat bagaimana harapan responden terhadap 17 atribut bauran pemasaran tadi dan bagaimana kinerjanya ya, apakah sesuai dengan harapannya atau malah lebih rendah atau malah lebih baik daripada yang dia harapkan semula gitu. Nah, itulah yang kemudian dia sebut sebagai kepuasan dari konsumen itu tadi. Jadi simple ya, penelitiannya simple, analisisnya juga simple ya. Dan kamu bisa cepat selesai. Mau kebelusukan ke desa-desa juga boleh, bagus juga gitu ya. Tapi kita bahas ini dulu ya. Latar belakang tidak saya detailkan ya. Jadi dia tentu latar belakang cerita tentang kenapa dia milih lokasinya mall gitu kan. Nah, di sini ada cerita tentang bagaimana retail itu tuh sekarang di Pekanbaru ya. Waktu zaman dia 2010, 2013 itu mungkin mallnya nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan sudah ada Transmart, udah ada apa lagi tuh yang sekarang itu yang gede itu. Living Word, Pak. Living Word. Keberatan itu kan jalan-jalan rupanya. Ya. Nah, ya jadi dalam hal ini kemudian dia coba untuk memformulasikan masalahnya ya kan. Tentunya coba dia gambarkan juga nanti karakteristik konsumen di hypermart tadi, kemudian poin utama dari penelitiannya ya kan nomor 2 ini ya.
harapan dan kinerjanya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah kira-kira mana yang paling dominan ya kan dari bauran pemasaran itu tadi ya. Kemudian tingkat kepuasan dan karakteristik konsumen. Udah, saya nggak bacain tujuannya segala macamnya ini. Jadi 11 sampai 24 April cuma 2 minggu aja dia penelitiannya. Kan enak tuh. Udah lagi tuh di mall lagi kan. Respondennya 100 orang. Ya. Jadi metode purposive sampling. Purposive itu artinya dengan sengaja. Apa yang dia sengaja? Yang dia sengaja adalah memilih respondennya itu adalah memang betul-betul responden yang berkunjung ke hipermart. Jadi bisa kamu sebut purposive. Beberapa penelitian lain kalau untuk di mall itu tuh berarti purposive itu artinya kita pilih ya dengan sengaja. Bisa juga kita sebut convenient sampling ya, artinya saat ketemunya orang gitu ya, siapa aja bisa kamu temuin dengan gampang kamu tanyain. Yang penting orang itu memang pengunjung hipermart. Kenapa pengunjung hipermart? Lah penelitiannya tentang hipermart. Gitu. Baik, apa aja yang akan dia lakukan analisis? Ada 6 ya, validitas, kemudian CSI, kemudian reliabilitas, kemudian Fishbane. Nah, tapi yang kita bahas nih yang ini nih, important performance analysis ya. Kemudian korelasi rank Spearman. Kayaknya gimana gitu ya, sebetulnya gampang sih ya. Kalau kalian berminat nanti bilang aja ke saya, nanti bisa saya share. Saya kompres dulu filenya ya, bisa saya share ke kalian skripsinya. Atau kalian pergi ke Kak Septi atau Dori ya, kalian bisa dapatkan soft copy-nya juga di sana. Nah ini yang tadi yang saya maksud, ada indikator atau atribut ya yang dia gunakan untuk menganalisis bauran pemasaran. Kita tahu bauran pemasaran itu 4P. Kalian lihat ada harga atau produk, ada produk ya kan, ada price, ada place, ada promotion. Betul 4P kan? Ya. Iya Karisma. Karisma ngobrol apa? Ngobrol apa? Ngobrol Pak, karena dimut kan tadi Pak. Janganlah ngobrol, nanti kota paham. Cuma kamu nggak bisa habis pulsa. 1 jam Bukan. cuma. Aduh, gimana kamu nih Karisma? Ya. Jadi perhatiin lah. Nanti aja lah ngobrolnya ya. Saya tegur supaya ya saya nggak sia-sia. Gitu. Baik, ada 4P tadi ya, produk, price, place, dan promotion. Ini tadi makanya dia bilang bauran pemasaran itu tuh yang dia coba lihat nanti. Apa yang dia lihat? Harapan ya dari responden sebelum masuk ke hipermart, dan kemudian apa tadi kinerja dari hipermart tersebut setelah respondennya keluar. Kalau gitu 2 kali kita nyari respondennya Pak? Bukan. Jadi gimana dong yang kita menanya respondennya? Ya yang kamu tanya tentunya pas respondennya udah keluar. Selamat siang Pak, Bu. Mohon maaf, saya mahasiswa dari UNRI sedang melakukan riset untuk tugas akhir saya, gitu kan. Nah ini ada sejumlah pertanyaan, mohon dijawab ya Bapak Ibu. Bersedia nak, karena saya pernah mahasiswa, kata Bapak Ibu tadi misalnya ya. Nah tentunya terus kamu bilang ada sekian pertanyaan nih, tolong dijawab Bapak Ibu. Yang ada 17 lah paling tidak ya, yang saya ingin mendapat penilaian dari Bapak Ibu. Jadi saya penilaiannya nanti 1 sangat setuju atau sangat tidak setuju sampai misalnya 7 sangat tidak setuju gitu kan. Ada 17 pertanyaan yang kamu tanya gitu kan. Nah, tapi ini ada 2 jenis Bu gitu kan, masing-masing 17. Yang pertama Bapak Ibu jawab bagaimana sebetulnya sebelum Bapak Ibu masuk ke mall tadi ya. Harapan ini namanya Bu. Sebelum Bapak Ibu masuk mall, itu bagaimana harapan Ibu terhadap nanti masing-masing ini. Nah, kemudian ada nih nanti lembaran berikutnya, ini 17 pertanyaannya hampir sama, bedanya yang pertama tadi saya menanyakan tentang harapan, yang kedua yang saya tanya tentang kesan Bapak Ibu setelah keluar dari mall ini. Ya, kalau tadi berharap benar nggak
Bapak Ibu mungkin yang tanya, nanti kamu tanya nih apa nih ya? Pendingin ruangan misalnya ya. Pendingin ruangan. Nah, mungkin Bapak Ibu tuh ngasih skornya 6 begitu kan. Ini kayaknya pendingin ruangannya nih saya kasih skor 6 deh gitu kan. Maksimum kan 7 tadi. Makanya setelah dia masuk, nggak dingin. Jadi pada saat kuesioner yang kedua itu mungkin pertanyaan yang sama dia jawab, mungkin jawabannya 4 gitu. Itu dinamakan dengan kinerja. Paham semua ya? Baik, lebih lanjut, Pak, kenapa 4 ini jadi 17? Kenapa nggak 20? Boleh. Kamu boleh bikin 20. Kalau kamu nggak kreatif, Pak, aku cuma bisa bikin 12. Berarti aku tak kreatif gitu kan. Boleh, boleh. Tergantung kamu ya. Jadi apa isi yang ke-17? Si Ratih bikin 17. Dalam artian gini, aspek P pertama dalam hal produk, itu tuh dia merinci lebih lanjut, ada variasi jenis produk sebagai satu atribut. Atribut kedua, ketersediaan produk. Ya. Aspek ketiga, kualitas produk. Aspek keempat, merek produk. Kelima, tempat produk. Ya, jadi pada waktu mereka datang gitu kan, tentu pengunjung tersebut berpikir, aku ke Hypermart dengan harapan apa? Di Hypermart itu jenis produknya bervariasi, banyak pilihan. Itu harapan ya. Nanti kan tentu ada kinerja. Faktanya, ternyata waktu COVID udah di 1.000 orang semua gitu kan. Jadi udah tinggal dikit. Jadi kalau gitu, nanti pas ngisi harapan mungkin nilainya lebih kecil. Sorry, pas kinerja mungkin dia memberi skor lebih kecil dibandingkan saat dia harapan dia masuk tadi. Paham ya semuanya? Bedanya antara nanti antara harapan dengan kinerja. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya minimal kamu punya 34 pertanyaan. Pertanyaan pertama 17, kamu nanyakan tentang harapan tadi. Kemudian nanti lembar berikutnya 17 lagi kinerjanya gitu. Mengenai P yang kedua yaitu price ya, itu tuh si Rati cuma mampu membuat satu saja ya. Jadi harga produk, jadi price ini dia rinci cuma menjadi satu atribut saja. Ya. Nggak tahu lagi apalagi Pak ya yang terkait dengan price, ya saya serahin aja ke sama kamu kan. Kalau kamu bingung cari literatur gitu ya, penelitian yang sebenarnya. Tapi untuk P yang ketiga, place, itu dia bisa rinci lagi ya. Place itu satu, lokasi. Yang kedua, ketersediaan tempat parkir. Ini penting loh ya. Jadi ketersediaan tempat parkir, faktanya kan nanti orang berharap di tempat parkirnya bagus, faktanya kalau weekend itu penuh gitu loh ya, nggak ada lagi tempat parkirnya. Jadi nanti antara harapan dengan kinerja juga nggak sejalan gitu ya. Lokasi atau place ini sendiri, ketersediaan kotak saran, kemudian ini juga perlu ditanyakan. Jadi faktor penting nggak ini bagi responden. Kemudian lokasi tersebut, dekorasi, ya, penerangan ruangan, pendingin ruangan, aroma dan kesegaran. Jadi ngerti ya maksud saya ya, bahwa untuk masing-masing aspek atau variabel bauran pemasaran itu tadi, kita rinci lebih detail lagi. Untuk promosi, nah ini tadi ya, dia masukkan itu papan nama Hypermart. Ini merupakan faktor penting atau tidak. Kemudian frekuensi promo yang ditawarkan. Promosi dapat dipercaya cepatnya informasi promosi. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, ada dari 4 aspek bauran pemasaran tadi, dia rinci akhirnya menjadi 17 ya, 17 indikator. Lebih lanjut, dia menerangkan kondisi di sana. Kita skip aja. Ya, ini hasil ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya coba masuk ke Excel-nya. Nah, kalau Excel-nya ini barangkali kalian nggak punya ini ya, tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana dia akhirnya mendapatkan hasil. Kalau perlu nanti habis ini saya kirim ya. Atau saya kirim sekarang aja ke WA. Ya sekarang aja Pak. Iya. Bentar.
Ini Deskripsinya. pemasaran. Ini sekarang. Excel Sirati ya, jadi supaya kalian tahu. Stop share. Sebentar ya, saya mau ngirim file dulu. Excel Ori namanya. Ini BA. Nah, itu udah saya kirim ya. Sambil saya jelasin, silakan kalau mau di-download ya. Oke, jadi lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi share screen. Excel. Oke, ini adalah data dari Excel yang saya kirim tadi yang diperoleh setelah si Ratih tadi mengumpulkan jawaban dari responden. Masih ingat nggak tadi berapa respondennya? 100 orang kan? 100 orang. Oke ya. Jadi di sini kalau kalian lihat, jadi kalau kalian buka tab yang ini nih, kepercayaan dan kepentingan. Kalau mau lihat yang di layar saya bagus juga ya. Jadi biar tahu mana yang saya tunjuk ya. Jadi sekarang ini adalah hasil rekapitulasi dari data kuesioner dia tadi ya. Jadi ingat nih, dia bikin ada 2, yang A ini tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan ini sebetulnya adalah harapan ya. Kemudian tingkat kinerja ya. Tingkat kinerja ya. Tingkat kinerja ini adalah memang ya kinerja gitu ya. Jadi tingkat kepentingan ini maksudnya tingkat harapan. Jadi ini adalah rekapitulasinya. Kalian lihat di sini ada 17 pertanyaan atribut tadi itu kan. Nah, ini tadi. Nah, kemudian jawaban tersebut itu adalah ada 7 ya kalau saya nggak salah. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia. Sorry, dia nggak 7 dia. Dia 5. 5 ya. Nah, cuma saya nggak tahu nih satu ini sangat penting atau sangat penting ini 1 atau 5 gitu. Sebentar, coba kita lihat lagi PowerPoint-nya ya. Ya, Pak. Karena boleh dibolak-balik Pak, boleh. Yang penting apa? Yang penting konsisten ya. Oke, kayaknya 5 Pak yang sangat baik. oke. Ya, 5 yang sangat baik ya. Mana tadi dia ini? New share hasil ori tadi. Share. New share. Nah, 5 ya. Jadi ini berarti ini 5 kali ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, ternyata yang menjawab 5 itu ada 77 responden untuk pertanyaan variasi jenis produk. Tapi kita lihat dari aspek kepentingan atau apa tadi? Harapan ya. Ini kepentingannya sama dengan harapan ya. Jadi untuk
untuk aspek harapan tadi ya, itu variasi jenis produk yang menjawab itu sangat penting itu 77 orang. Yang menjawab skornya ini 5 ya. Ini 5, ini tentu 4, ini 3, ini 2, ini 1. Ya. Nah, yang menjawab penting atau skornya 4 itu 19 orang, menjawab cukup penting 3, jawab kurang penting tidak ada. Yang mengatakan bahwa variasi jenis produk itu tidak penting 1 orang, ada juga nih. Enggak juga orang nih ya. Kadang-kadang itulah masalah kita kan, jawabannya ini mungkin asal nih orang-orang nih. Tidak apa-apa lah, yang penting kita catat semua. Sehingga kalau kalian jumlahkan 77, ya kan, dikali 77 tambah 19 tambah 3 tambah 0 tambah 1 jumlahnya 100. Paham kalian? Paham, Pak. Perlu kita cek benar enggak ini sudah 100 responden, sudah ya kan. Sama ketersediaan produk ya, yang memberikan skor 5 itu 56 responden, memberi skor 4 36, memberikan skor 3 ini memberikan skor 4. Besok 2 itu 4 orang, memberikan skor 1, tidak ada. Kalau jumlah 100. Itu kira-kira. Ya. Jadi ini kamu tuliskanlah ya. Dari 100 responden tadi bagaimana distribusi untuk masing-masing skor gitu. Udah? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Kita ini sebenarnya untuk mencari ini nilai kekuatan kepentingan ini sebenarnya yang mau kita cari. Gimana nyarinya? Nah itu dia. Nyarinya ada kok di sana. Ya, bagaimana cara mencarinya? Carinya gini. Kalau kalian lihat, ini kan C4 ya. 77 ya dikali dengan 5. Kenapa 5? Ya 77 ini diisi skor 5 ini diisi oleh 77 orang ya kan. Skor 4 ini diisi oleh 19 orang gitu ya. Itu jadi maksudnya ya. Jadi 77 dikali 5 ditambah 19 kali 4 ditambah 3 kali 3 dan seterusnya sampai ini. Ya, jadi setelah itu kita lakukan, dijumlahin dulu nilainya, terus dibagi 100. Kenapa 100? Karena 100 responden, Pak. Respondennya 100 gitu ya. Jadi kalau respondennya 80 ya dibagi 80 gitu. Ya. Kalau gitu yang bawah bagaimana? Sama aja. Ini nanti 56 dikali 5 ditambah 36 dikali 4 ditambah 0 dikali 1 ya dibagi 100. Inilah 4,40. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi dengan demikian tingkat kepentingan atau tingkat harapan dari 17 atribut tadi dapat kita isi di sini. Ini dia. Sorry, ini dia. Nih ya. Tuh, ini sebetulnya bukan total ini salah ya. Jadi kalau kalian udah dapat filenya tadi ini bukan total, ini harusnya rata-rata. Ya, rata ini harusnya. Rata atau rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata lah dari atas nih sampai ke bawah. Jadi kalau kalian di sini lihat nih rumusnya kan average H4 sampai H20. Selesai kita menganalisis data tingkat harapan tadi ya, tingkat kepentingan atau harapan tadi ya. Apa yang belum? Berarti. Tingkat apa lagi? Tingkat kinerja. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, kan kita tadi bagi 2 tadi kan, ada tingkat harapan, ada kinerja. Kinerja ini adalah sebetulnya penilaian terhadap responden setelah mengalami servis atau masuk ke dalam hipermart tadi, selesai dia belanja gitulah ya kira-kira ya. Terus ada menikmatin tanda petik
nanti si hipermat itu tadi. Apa yang kita tanya? Yaitu tadi, variasi jenis produk sama persis dengan di atas. Nah, yang menjawab skor 5, ya ini sama nih, 5, 4, 3, 2, 1, itu. Yang menjawab bahwa variasi jenis produknya sangat baik, 49 orang. Padahal tadi waktu harapan tadi tinggi loh, 77 orang, ya nggak? Iya. Ya, Pak. Berarti ternyata antara, menurut responden tentunya nih ya, antara apa namanya, yang diharapkan, antara yang diharapkan dengan yang realita setelah dia masuk, itu terjadi penurunan gitu loh ya. Jadi yang diharapkan dengan yang terjadi itu tidak memuaskan responden. Ya. Artinya ada yang ternyata tidak ngasih skor 5 lagi gitu, tapi mungkin dia tidak 5 tapi ngasihnya 4 gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menghitung kekuatan dari kinerja tadi. Gimana ngitungnya? Ngitungnya ya ini tadi, sama persis dengan tadi. 49 dikali 5 ditambah 43 kali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 0 kali 1. Ini dia. Lakukan yang hal sama ya untuk semua variabel. Ya, setelah itu kalian hitunglah di sini nanti rata-rata. Ya, jadi ini bukan total tapi ini adalah rata ini harusnya nih. Baik. Ya. Data kasih warna sendiri deh. Ya, kalian bisa melihat ya, itu adalah angka rata. Rata apa? Ini rata harapan ya kan? Rata tingkat harapan. Ini rata, diwarnain ya. Sementara yang bawah rata apa nih berarti? Rata apa nih? Tingkat? Kinerja. Iya, pinter. Kinerja. Tingkat kinerja. Oke. Sekarang kalian sudah punya hasil. Nah, terus lebih lanjut kita apakan? Ya, lebih lanjut sebenarnya kalian nanti gunakan SPSS. Saya tidak jelaskan, tetapi saya share lagi nih filenya. Cara menggunakan SPSS-nya. Stop share dulu ya. Stop share dulu. Saya mau ini karena kayaknya kemarin belum saya copy-in deh ke kalian. Saya share cara menggunakan SPSS. Kalian tinggal ngikutin aja. Nanti sama hasilnya. Mana ini? Ya. Oh, ini pembuatan Cartesius. Ya, jadi lebih lanjut kita gunakan data itu untuk ini membuat koordinat Cartesius. Manajemen pemasaran, satu lagi pemasaran. Sudah masuk? Pembuatan Cartesius kemarin udah di-share, Pak. Oh, udah di-share juga? Udah, Pak. Oh, syukurlah kalau gitu. Ya. Udah di-share, tinggal ikutin itu, ya. Pembuatan Cartesius. Baik, berarti kita lanjutkan saja. Ya, jadi saya asumsikan, ya, kamu ngikutin cara yang ada di situ, ya. Karena biasanya juga saya tidak nerangin secara detail gimana cara menggunakan si SPSS. Mahasiswa pandai aja sendiri ya. Jadi kalau gitu saya tidak usah ceritakan lagi kepada kamu. Nah ini dia, ya. Jadi yang barusan kita analisis tadi
itu sudah bisa kita masukkan ke apa tadi ke hasil nih ya. Jadi untuk aspek produk tadi variasi jenis produk 4,71 ya. Dan produk 4,44. Dari mana nih tadi? Ya dari Excel itu tadi ya. Jadi dengan demikian untuk bauran pemasaran produk ya itu rata-ratanya 4,38. Jadi menurut ini apa nih sekarang nih? Harapan ya. Nah, menurut si responden itu aspek penting kalau ingin mengunjungi sebuah mall gitu loh ya. Apa itu? Seberapa penting dia? 4,38. Tidak sampai 5 memang, tapi di atas 4 ya enggak? Nah, lebih lanjut kemudian nanti aspek harga 4,59 ya. Lebih tinggi sebetulnya aspek harga. Jadi kita pergi ke mall itu tuh sebetulnya kita ngincar harganya kalau bisa lebih murah daripada di warung gitu ya. Nah, lokasi 4,3 ya itu memang penting ya. Tapi ternyata kamu juga pergi ke sana tuh karena aspek promosi ya 4,54. Itu kita bisa lihat. Ingat itu tadi harapan ya. Orang mikir kalau mall itu harusnya gini-gini. Faktanya, nah ini sebenarnya adalah fakta penilaian responden yang 100 orang tadi terhadap realitanya terhadap kinerja dari si Hypermart. Ternyata aspek produk 4,17. Kayaknya lebih rendah deh ya daripada harapan tadi ya. Ya, memang di atas 4 tapi kayaknya lebih rendah dibandingkan harapannya. Jadi sebagian responden menganggap wah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Aspek harga saya lupa tadi berapa ya untuk harapan. Nah, juga nanti aspek lokasi ya tadi berapa nih. Tapi secara overall ya antara kinerja dengan apa tadi dengan harapan di atas 4 semua ya. Tuh. Itu ya. Nah. Oke. Kalian harus saya mute kalau nggak suaranya bergema-gema. Ya, hide juga now. Hide. Nah, yang tadi saya suruh Anda baca SPSS tadi, itu gunanya untuk membuat gambar ini. Pak, gambar itu ngapur punya Pak. Gambar ini penting sebetulnya. Di sini sebetulnya kesimpulan terbanyak yang bisa kita ceritakan. Ya, selain daripada macam-macamnya itu tadi. Kalau tadi kan saya nggak bahas lagi pakai pie chart itu biasa aja dia. Tinggal ikutin. Yang sekarang saya ajarin adalah sebetulnya bagaimana membuat gambar ini gitu loh. Baik. Kalau tadi kalian ingat nggak berapa rata-rata dari tingkat kepentingan atau harapan tadi? Berapa tadi? Berapa di Excel tadi? Ada yang masih buka Excel-nya? 4,38. 4,38. Itu rata-rata apa? Harapan. Tingkat harapan. Harapan ya atau kepentingan ya? Iya, Pak. Atau kepentingan ya. Nah, sebetulnya 4,38 itu ini dia nih. Ya. Jadi dengan kata lain, rata-rata tingkat kepentingan atau tingkat harapan tadi, itu gunanya adalah, ya gini maksud saya. Kamu yang jelas membuat, ini disebut B-plot, ya, atau diagram Cartesius. B itu artinya 2. Plot itu tuh ya plot, grafik ya. Maksudnya terdiri dari 2 sumbu Y, sumbu X gitu ya. Kamu bolak-balik boleh aja ya, boleh aja ini menjadi tingkat kepentingan, sini tingkat kinerja. Kita kan tadi melihatnya dari 2 aspek ini kan. Dari aspek harapan, dari aspek kinerja. Pak dibalik boleh Pak? Boleh. Asal nanti pembahasannya konsisten gitu. Oke ya. Ngerti semua ya. Jadi boleh saja di sini tingkat kinerja, di sini tingkat harapan. Atau seperti si Rati, di sini tingkat kepentingan atau harapan tadi, di sini tingkat kinerjanya. Kalau kamu menulis di sini sebagai tingkat harapan atau tingkat kepentingan, maka kamu lihatlah berapa rata-rata
tingkat kepentingan atau tingkat harapan tadi. Kamu tadi bilang 4,38 ya. Inilah dia nih. Siapa yang bikin nih SPSS ya? 4,38. Ya, bikin titik di sini. Terus kamu bikin garis lurus begini. Apa artinya? Bahwa garis ini adalah garis rata-rata tingkat harapan atau tingkat kepentingan tadi. Nilainya berapa? Nilainya berapa? 4,38. 4,38. 4,38 Pak. Ingat, ini adalah garis rata-rata. 4,38. Iya. Ini garis rata-rata. Artinya rata-rata itu apa? Sesuatu di atasnya itu di atas rata-rata, sesuatu di bawahnya berarti di bawah rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata kepentingan atau harapan tadi. Gitu. Ya. Iya, Karena Pak. kita tadi sudah membuat ini adalah sebagai, karena ini harapan berarti sini kinerja. Jadi kamu lihat tadi, berapa rata-rata kinerja di situ? 4,14. 4, 14. 14. Oke. Inilah dia nih, nilai 4,14. Ya, jadi ini adalah nilai ya tingkat kinerja sebesar 4,14 tadi. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu dia. Jadi apa gunanya kita membuat rata-rata untuk dua itu tadi? Untuk kita plotkan. Jadi kamu tarik garis ke atas, ya. Inilah dia rata-rata. Ini 4,14. Oh ya, ada tulisannya ya. 4,14 ya rata-rata dari tingkat kinerja. Apa artinya? Segala nilai di bawah garis rata-rata ini, di bawah itu maksudnya sebelah kiri ya. Itu berarti di bawah rata-rata, segala sesuatu di atas garis rata-rata ini ya di atas rata-rata. Udah. Nah, kemudian apa? Coba kamu lihat ketersediaan kotak saran coba tadi kalau kamu bisa buka ya. Ketersediaan kotak saran berapa tadi nilainya di Excel itu? $3,38, Pak. 3, itu apa tuh? Harapan atau kinerja? 3,38 tuh. Harapan. Harapan. Itu harapan Pak. Kalau kinerja 3,33 kinerja 3,33. Nah, nih. Jadi ini 3,33 kinerja. Kalau harapannya 3,8 ya. Ada 3,8. Nah, iya. Ya, jadi di sini kalian plotkanlah ketersediaan kotak saran tadi. Berapa nilai harapannya? 3,8. Berapa nilai kinerjanya? 3,38. 3,38 ya. Ini dia. Papan hipermat. Kalian juga lihat juga nanti berapa nilai harapannya, berapa nilai kinerjanya. Gitu. Jadi akhirnya ke-17 atribut tadi dapat kita plotkan di dalam koordinat atau diagram kartesius ini. Dapat kita plotkan di diagram biplot ini. Seperti ini di hasilnya gitu. Kayak ini, kok ini kenapa di sini Pak? Ya ini karena kalau kamu lihat di Excel tadi, ini kamu akan dapat lihat nih berapa tingkat harapannya, berapa tingkat kinerjanya gitu. Udah? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sudah hampir selesai nih. Nggak ada? Kita lanjut ya. Ya, Pak. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya udah. Sekarang interpretasinya. Interpretasi dari grafik ini. Terlebih dahulu kalian bisa lihat ya, ada di sini 4 area. Disebut juga dengan 4 kuadran. Kamu seperti arah jarum jam harusnya. Si Ratih nih nggak arah jarum jam nih. Tapi ya udahlah, yang penting ditulisin ya. Jadi ini dia bikin kuadran 1, ini kuadran 2,
Harusnya di sini kuadran 3 harusnya. Di sini yang kuadran 4 harusnya yang lazim. Nah, dia ini kayaknya nggak lazim nih. Saya pun sebagai pembimbing nggak pula merhatiin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas nanti kalau dia kasih nama ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 4, ini kuadran 3, pada waktu membahas kamu konsistenlah dengan gambarnya. Saat kamu bahas cerita kuadran 3, berarti kamu cerita daerah sini. Gitu. Saat kamu bahas kuadran 4, kalau gambarnya seperti ini, berarti daerah sini. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Walaupun kurang lazim. Kalau lazimnya sih arah jarum jam ya. Kalau ini 1, ini 2, di sini 3, di sini 4. Gitu. Baik. Nah kita bahas sekarang. Ya. Kuadran 1 ada nggak? Ada. Ya, tempat parkir. Kuadran 1 ini kan artinya, ya, kuadran 1 ini artinya itu adalah area atau kuadran di mana kalau nggak terlalu penting atau tidak untuk bersuara, dimatiin aja mic-nya ya. Jadi apa namanya di kuadran 1 ini adalah area, kalau kalian lihat di atas rata-rata, untuk tingkat kepentingannya di atas rata-rata, di bawah rata-rata daerah sini. Berarti kalian harus hidupin lagi nih. Di atas rata-rata, benar. Ya, jadi kuadran 1 ini itu adalah area di mana tingkat kepentingan atau tingkat harapan di atas rata-rata. Tapi untuk tingkat kinerja di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Di bawah rata-rata. Oke, jadi kalian catat. Kalau gambarnya kayak gini ya, jadi kalian bikin gambar seperti ini, bikin angka 1, angka 2, angka 4, angka 3, ikutin gambarnya aja dulu. Supaya nanti cerita kalian pas. Ya, jadi kuadran 1 ini adalah kalau ada atribut yang di sini itu artinya apa? Orang pingin itu menganggap bahwa itu penting, ya kan? Si atribut itu penting. Faktanya atribut tersebut dalam realitanya kinerjanya di bawah rata-rata. Nah, siapa yang terletak di sini? Tempat parkir ternyata ya. Ini diperoleh, ingat ya, dari hasil Excel, perhitungan dari hasil Excel yang merupakan jawaban dari responden ya. Di tempat parkir ini sebetulnya semua orang menganggap tempat parkir itu adalah suatu sarana yang penting. Ya enggak? Faktanya apa untuk di permat yang ada di ternyata faktanya di sana susah parkir gitu loh. Makanya orang memberi skor jelek gitu. Oke ya, jadi daerah 1 pada 1 itu adalah orang menganggap bahwa itu penting ya, orang berharap itu adalah penting. Wah, ngecek lo lain. Udah ngomong, hidupin pula lagi. Itu adalah di atas rata-rata kepentingannya, namun faktanya bahwa ini adalah tempat parkirnya susah, ya, tidak baik, tidak memuaskan responden. Kalau kalian lihat lagi daerah 2, apa yang daerah 2 ini? Orang daerah 2 ini itu adalah yang menurut responden daerah yang sebetulnya diinginkan responden ya, karena di atas rata-rata. Orang berharap tentunya fasilitas tersebut di atas rata-rata. Dan kebetulan kinerjanya ya, daerah di sini ya, itu juga di atas rata-rata. Jadi artinya apa di sini? Orang menganggap bahwa atribut-atribut yang ada di daerah kuadran 2 ini di atas rata-rata, berharap ya. Dan realitanya mereka puas ya, karena kinerjanya di atas rata-rata. Jadi apa yang dapat kita baca dari sini? Bahwa variasi produk itu orang pergi ke mall berharap variasi produknya memang banyak. Bagaimana dengan hipermart? Kalau kita lihat kinerjanya sesuai udah bagus gitu kan, karena di atas rata-rata.
Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya aspek yang paling disukai atau menurut responden saat pergi ke Hypermart, apa prestasi dia yang paling bagus? Ya, kita lihat ini, tingkat kinerja tertinggi, apa? Pendingin ruangan. Ya. Jadi hampir semua responden, atau rata-rata responden sepakat bahwa pendingin ruangan di Hypermart itu bagus. Nomor 2 apa? Penerang ruangan. Jadi kita lihat dari tingkat kinerja ya. Tingkat kinerja ya. Kan yang paling kanan ini. Nomor 2 kanan ini. Gitu kan. Nomor 3 ini. Nomor 4 ini. Dari aspek kinerja. Kalau dari aspek harapan, orang pergi ke mall, apa yang orang pingin harapkan supaya si mall itu bisa menyediakan harapannya? Orang ke mall ternyata semuanya rata-rata menghendaki supaya variasi produknya itu adalah yang paling banyak gitu ya. Nomor 2, orang berharap pergi ke mall itu mendapatkan produk-produk yang berkualitas baik. Orang pergi ke mall, jadi kita melihatnya justru standarnya ini gitu. Karena berisik ya, jadi terganggu. Ya, jadi kualitas produk yang diharapkan orang pergi ke mall, pendingin ruangan, kemudian promosi, ya kan, penerangan ruangan gitulah. Jadi kalian gunakan ini ya, semakin jauh dia dari rata-rata ini, berarti semakin ke atas ya, semakin baik. Semakin ke bawah dia berarti semakin jelek dari aspek harapan. Kalau untuk tingkat kinerja, semakin ke kanan berarti itu adalah menurut kinerjanya semakin baik, semakin ke kiri dia kinerjanya semakin jelek. Di kuadran 4 ini kebetulan nggak ada, di kuadran 3 ini ada sejumlah ini. Ya. Apa makna di daerah kuadran 3? Maknanya apa? Bagi orang itu sebetulnya atribut-atribut yang ada di kuadran 3 ini itu tidak terlalu mereka harapkan. Mereka pergi ke mall itu bukan untuk menikmatin ketersediaan kotak saran. Betul kan? Orang pergi ke mall itu tuh bukan karena mau melihat ada papan namanya terpampang megah gede di luar gitu. Selalu kalian foto-foto di situ. Bukan. Orang pergi ke Hypermart itu bukan karena melihat rak-raknya bagus. Bukan. Orang pergi ke Hypermart bukan karena dekorasi ruangannya. Orang pergi ke Hypermart bukan karena lokasi ruangannya gitu ya kira-kira. Ini sebetulnya adalah yang tidak terlalu diharapkan oleh responden dan juga faktanya ini juga kinerjanya juga tidak di bawah rata-rata ya, jadi tidak seperti yang diinginkan responden. Iya ya, itu kira-kira. Jadi itu yang kalian ceritakan di dalam skripsi kalian. Nah, lebih lanjut dari grafik diagram Kartesius atau diagram biplot ini, lebih lanjut kita dapat membuat istilahnya itu strategi atau memperbaiki. Ya, kalau kayak di sini. Ini yang jelas orang pingin tempat parkirnya bagus kan gitu ya. Harapan ya atau kepentingan. Tempat parkir ini penting. Faktanya kinerjanya jelek. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manajemen Hypermart? Bagaimana caranya supaya tempat parkirnya bisa menampung lebih banyak? Tuh. Itu sarannya kan? Ya, dapat disarankan kepada manajemen bagaimana supaya tempat parkir ini bisa kinerjanya lebih baik. Ya berarti dia apakah harus bangun bawah tanah? Apakah sudah ada bawah tanah ya, tapi nggak cukup. Apakah beli tanah sebelahnya? Apakah bangun gedung parkir tersendiri? Gitu ya. Ya jadi yang sebelah kiri ini satu ini itu tingkat strategi ya. Jadi gini, cirinya dulu. Cirinya adalah bahwa orang berharap supaya kuadran 1 ini nih adalah atribut-atribut tersebut itu memiliki nilai dasar rata-rata ya, namun faktanya kinerjanya jelek. Sehingga apa? Di situ yang harus dilakukan perbaiki kinerja gitu ya. Jadi strategi untuk nomor 1 ya, kuadran 1 ini perbaiki kinerjanya, perbaiki tempat parkirnya gitu. Di tempat 2, kuadran 2 itu orang menganggap
bahwa ini atribut-atribut penting, dan alhamdulillah si Hypermart sudah membuat si konsumennya puas karena menurut konsumen ini kinerjanya bagus gitu kan. Jadi apa strategi di kuadran 2 ini? Pertahankan ya. Pertahankanlah itu ya, yang ada itu dipertahankan gitu. Kalau strategi di tempat 4 ini, walaupun nggak ada ya, ini kan sebetulnya daerah di mana sebetulnya kinerja dia bagus, tapi sebetulnya ini nggak penting kali gitu, ya bagi responden gitu kan. Nah kalau gini berarti apa strategi untuk di daerah tempat 4 ini, kuadran 4 yang di sini nih? Strateginya adalah tingkatkan pentingannya itu tadi atau harapannya tadi. Mungkin ya, sayang si Ratih kan nggak nanya, ya tempat penitipan anak misal gitu ya, taruhlah kan nggak ditanya nih, seandainya ditanya dan kemudian lokasinya di kuadran 4 ini tempat penitipan anak ya, itu mungkin orang pergi ke Hypermart kan bukan untuk nitipin anak, bukan ya. Tapi makanya mungkin tingkat kepentingan orang memberi skor rendah karena orang pergi ke Hypermart bukan untuk nitipin anak, tapi si Hypermart menyediakan tempat penitipan anak misalnya gitu ya. Artinya apa? Ternyata orang ke sana walaupun tujuannya bukan untuk itu, ternyata Hypermart nyediain. Jadi di sini dikasih skor tinggi ya kan, kinerjanya kan kinerja nih ya. Nah, jadi barangkali strateginya apa di situ? Tingkatkan kepentingannya, dalam artian apa? Promosikan bahwa Hypermart menyediakan tempat penitipan anak, jadi Bapak Ibu silakan belanja sepuasnya. Hampir kemari anak Bapak Ibu bisa bermain di sini gitu misalnya. Ya, jadi tingkatkan kepentingannya ya. Kuadran terakhir ini, kuadran 3 ya. Di sini ya. Bahwa ini semuanya di bawah rata-rata, baik harapan maupun kinerja. Jadi artinya apa strategi di sini? Udahlah nggak usah buang banyak uang, ya, nggak usah repot-repot kali, abaikan gitulah kira-kira ya. Jadi kita nggak terlalu penting kali nyediain kotak saran gitu kan. Kalaupun nyediain ya nggak usah dihias-hias pakai lampu neon yang mahal-mahal, nggak usah gitu kan. Karena orang ke sana bukan untuk ngisi kotak saran. Papan nama Hypermart, nggak usah sampai dibikin sampai luar biasa mahalnya gitu. Karena sama aja, orang ke sana nggak pergi untuk lihat papan nama. Ya kan? Itu kira-kira ya. Jadi nomor 3 ini nggak usah terlalu kita pusing deh, nggak usah terlalu dihabiskan banyak uang untuk meningkatkan aspek di nomor 3 ini. Itu kira-kira ya. Bagaimana kita bisa melihat kinerja dan juga harapan ya, kita bisa mengevaluasi kepuasan responden ya terhadap bauran pemasaran di sebuah lokasi. Sebetulnya nggak harus lokasi aja, bisa saja kamu misalnya menganalisis sama judulnya, tapi barangkali terhadap misalnya toko oleh-oleh apa tuh yang dekat Tanggerang itu kan, nah, bisa. Atau kamu menganalisis barangkali kantin Paperta misalnya gitu, bisa juga gitu ya. Jadi judulnya bersama. Nih dia bahas tadi ya. Nah, tadi kita punya data yang terkait dengan kinerja dan harapan. Sebetulnya menarik juga kamu bikinkan, ini kalau ini pakai Excel doang ya, ini namanya spider web ya. Spider web untuk melihat apa? Perilaku konsumen gitu kan. Jadi yang warnanya agak orange ini namanya kinerja, yang warnanya lebih coklat itu harapan. Apa yang bisa kamu lihat? Kalau kamu lihat ya, kayaknya orang ke sana itu memiliki harapan yang tinggi ya, tapi faktanya nanti kinerjanya masih di bawah harapan. Ya kan? Ini kan kalau makin keluar makin tinggi nih skornya. Ya. Antara 1 di dalam ini 1, di luarnya ini 5 gitu. Jadi makin keluar sebetulnya makin tinggi skornya gitu ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 17 menunjukkan bahwa itu adalah 17
atribut tadi gitu. Kalau kalian perhatiin coba misalnya ya, atribut 1 gitu ya. Orang harapannya segini, kinerjanya ternyata di bawah gitu. Untuk atribut 2 juga sama. Orang berharap banyak, tapi realitanya mungkin tidak seperti yang diharapkan tadi gitu. Dan seterusnya. Apa yang menonjol di atribut 14 gitu ya. Orang tidak terlalu berharap, tapi Hypermart kinerjanya lebih baik. Apa 14 itu? 14 itu papan nama. Ya. Memang tulis saya katakan, orang pergi ke Hypermart tidak untuk foto-foto di papan nama. Orang papan namanya ditaruh di puncak gedung, ya enggak? Siapa yang mau foto? Papan namanya memang ternyata kinerjanya bagus, dalam arti papan namanya gede, menarik bagi responden gitu kan. Walaupun mereka sebetulnya ke sana tidak. Kalau yang lain-lainnya di bawah harapan semua ya. Nah, jadi itulah data ya. Data itu kalau sekedar dibuat tabel tidak menarik, tapi begitu kamu nanti grafikkan seperti halnya yang barusan tadi ini atau ini, kamu bisa cerita banyak. Sehingga dengan demikian sebetulnya kamu tidak ada alasan lagi mengatakan, Pak, susah kali bikin pembahasannya. Tak ada susah. Kalau kamu bikin tabel, susah kamu bahas. Tapi kalau kamu bikin grafik seperti ini atau diagram, maka kamu bisa bahas. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Yap. Tadi kan untuk kuadran 4 tadi, Bapak kan bilangnya solusinya untuk dipromosikan bahwa Hypermart menyediakan tempat penitipan anak. Tapi kalau seandainya strateginya untuk dihapuskan gitu, Pak, bagaimana? Tunggu dulu. Yang jelas Dihapuskan. pertama, ya sebentar. Yang jelas bahwa tempat penitipan anak itu memang tidak termasuk fasilitas yang disediakan oleh Hypermart kan itu ya. Ini tadi saya memberi contoh misal. Iya, Pak. Ya. Misal di situ Rati memasukkan atribut ke-18, tempat penitipan anak, misal ya. Ini kan tadi cuma 17. Misalnya di situ ada tempat penitipan anak ya, sehingga Rati membuat ada 18 atribut. Dan memang hasilnya keluar, misal ya terletak di kuadran 4 inilah hasil tersebut. Nah, itu sebetulnya gini, kamu nyarankan dihapuskan. Sekarang masalahnya barang itu ada dan ternyata pengunjung menyukai fasilitas itu gitu loh. Tapi memang mungkin mereka enggak tahu kenapa misalnya kepercayaan atau tingkat kepentingan atau harapan tadi itu misalnya di bawah rata-rata. Karena tadi pengunjung nggak tahu kalau di Hypermart ada tempat penitipan anak. Sekali mereka ada sampai sana, ternyata ada. Makanya dikasih dia skor untuk kinerjanya tinggi gitu, di atas rata-rata gitu loh. Jadi kalau kondisinya dengan seperti itu, barang itu pun sudah ada, ya kan? Orang suka gitu loh. Tapi orang tuh nggak tahu, maka tadi harapannya rendah. Jadi kalau demikian berarti salahnya kita apa? Kita kurang mempromosikan adanya fasilitas tersebut. Padahal kalau kita promosikan, ya orang mungkin menjadi lebih banyak yang datang gitu loh. Saya tahu maksud kamu dengan dihapuskan berarti kan kita menghemat uang, Pak, gitu kan. Ya, tapi kalau kamu promosikan, orang jadi tambah banyak datang. Bisa jadi kayak gitu loh. Paham? Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalau begitu sekarang yang terakhir ini nih. Ini apa judulnya nih? Show video, hide voting meeting control. Oke. Apa nih? UM, TP, TPD, AF. Aduh, sayang saya. Oh, nih. Umur, dia bikin lagi ini antara kan responden pasti dia tanyakan umurnya berapa Pak, gitu kan dijawab tuh oleh responden. M itu apa berarti? Merek produk. Jadi dia analisis kaitan antara data pribadi si responden. Jadi dalam ini umur dengan merek ada nggak hubungan? Umur responden dengan lokasi Hypermart ada hubungan nggak?
tingkat pendapatan dengan ketersediaan produk ada hubungan nggak? Jadi yang saya maksud gini, ada di responden biasanya kita tanya ya, selain daripada nama, juga umur, tingkat pendidikan, nggak tahu saya nih, nggak ada nih ya, nggak ada dia tingkat pendidikan ada nggak nanti? Ya, ini dia nih ya, sebetulnya ini kan, itu kemudian dia coba lihat korelasinya dengan atribut-atribut tadi. Jadi umur dengan merek, umur dengan lokasi, tingkat pendapatan dengan ketersediaan produk. Tadi kan ada kan atribut produk kan, ketersediaan produk kan, tingkat pendapatan hubungannya dengan kualitas produk gitu ya. Jadi itu tadi yang dia coba melihat korelasi pakai rank Spearman ya, untuk melihat ada nggak hubungannya. Hubungannya positif kah atau negatif? Kalau hubungannya negatif seperti ini sekarang nih ya, hasilnya sih seperti ini sebenarnya dia nih kan. Ada yang negatif tapi nggak pakai bintang, artinya tidak nyata ya. Ada hubungan tapi hubungan tersebut ya boleh dikatakan dapat diabaikan lah, wong yang tidak nyata. Kalau ada bintang 1 berarti hubungan tersebut nyata ya dan negatif ya. Kalau yang ini tidak dibahas dia nih. Jadi yang dibahas dia ini kayaknya yang dicetak tebal, yang punya bintang 1 itu artinya hubungan tersebut nyata, negatif ya kan. Hubungan tersebut nyata, negatif. Merek produk dengan apa TP itu? TP tingkat pendapatan. Ya, merek produk dengan tingkat pendapatan negatif ya. Dan sangat nyata. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi yang dicetak-cetak tebal ini coba dia bahas, ada nggak hubungannya? Ya, hubungan positif sangat nyata. Ya, tingkat pendapatan dengan ketersediaan produk, hubungan negatif dan nyata dan seterusnya. Ya, nah itu ya. Jadi negatif itu artinya gini, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin rendah perhatian dia terhadap kualitas produk. Agak janggal ya. Orang kalau tingkat pendapatannya tinggi biasanya mementingkan kualitas produk ya. Nah, ini negatif soalnya. Harusnya positif gitu ya. Ini sebetulnya coba baca nanti di dalam penjelasan dia ya. Ya itu dia masalahnya, kalau hasil seperti ini kamu harus jelasin. Jadi umur dengan lokasi permat berhubungan positif. Artinya apa? Semakin tua orang tersebut, semakin penting bagi dia tempat itu jauh atau dekat gitu ya. Berhubungan positif itu artinya semakin meningkat suatu variabel, maka meningkat variabel lainnya gitu ya. Umur, merek produk, semakin tua orang itu semakin nggak terlalu peduli dia dengan merek produk. Tingkat pendapatan dengan merek produk, ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tidak peduli dengan merek produk. Ini kayaknya khusus untuk tingkat pendapatan nih, jawabannya apa? Fenomenanya agak aneh gitu ya. Ya, ini dia jelasin nih. Alamat responden mendukung manfaat dan sangat nyata frekuensi kedatangan konsumen. Artinya alamat temuan konsumen berpengaruh terhadap frekuensi kedatangan. Iyalah, semakin jauh semakin malas orang ke sana. Gitu. Kesimpulannya. Baik. Jadi demikian kira-kira kalau kalian ingin mengaplikasikan pemasaran di dalam tugas akhir kalian nanti ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah, Pak. Tidak. Baik, alhamdulillah berarti kalian sudah paham. Nggak ya? ada, Pak. Iya, berarti Insya saya Allah, Pak.